Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayur Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organ vegetatif tumbuhan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erin Riyadinova Putri dengan NIM 2301118 sebagai moderator dan penyaji ketiga. Perkenalkan, nama saya Evlia Andini Aminarti dengan NIM 2301114 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Erata Diani dengan NIM 2301117 sebagai penyaji kedua. Saya Naila Afifi dengan NIM 2301130 sebagai penyaji 4. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang organ vegetatif tumbuhan. Sebelumnya, apa sih organ vegetatif itu? Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, khususnya pada penyerapan, pengolahan, dan penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Nah, di sini kita bisa lihat organ vegetatif tumbuhan. Yang pertama dimulai dari akar. Akar adalah organ yang menahan berdirinya suatu tumbuhan. Berada paling bawah dan berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua ada batang. Batang merupakan organ yang paling penting pada suatu tumbuhan karena batang berfungsi sebagai transport makanan. Kemudian yang ketiga ada daun. Selain berfungsi sebagai organ vegetatif pada tumbuhan, daun juga berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya proses penyerbukan. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu cara tumbuh atau perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan dari manusia. Contoh tumbuhannya yang pertama ada spora, yaitu sel pembungkus untuk pelindung, contohnya pada paku. Kemudian yang kedua akar tinggal, yang memiliki pertumbuhan batang yang mendatar di dalam tanah, berbuku-buku, bersisik, dan pada umumnya terdapat daging. Di bawah sisik terdapat kuncup yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya kunyit, jahe, temulawak, dan lengkuas. Kemudian yang ketiga umbi. Umbi ini memiliki daun yang tumbuh mengelilingi batang berbentuk cakram di dalam tanah. Contohnya pada umbi lapis pada bawang merah. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau aseksual yang dilakukan dengan menggunakan bantuan atau campur tangan dari manusia, yang tujuannya untuk mendapatkan tumbuhan dengan buah yang banyak dan akar yang kuat. Jenis perkembangbiakan pada tumbuhan dengan vegetatif buatan yaitu mencangkok, mensetek, dan mengenten. Selanjutnya yaitu fungsi akar. Akar adalah bagian yang berada paling bawah pada suatu tumbuhan yang berfungsi sebagai yang pertama memperkukuh berdirinya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan unsur hara, yang ketiga alat perkembangbiakan vegetatif, dan yang keempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu struktur akar.
Di sini kita bisa lihat apa-apa saja struktur dari akar. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Selanjutnya ada korteks, adalah bagian terdalam dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis merupakan bagian dari jaringan akar yang terdiri atas satu lapisan sel. Selanjutnya ada perisikal inti. Perisikal inti ini merupakan jaringan terluar dari stele yang terdiri atas lapis sel yang membentuk lingkaran atau berlapis-lapis dalam lingkaran. Selanjutnya yaitu ada floem. Floem adalah jaringan pembuluh berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis. Selanjutnya ada xilem, yaitu xilem ini berfungsi sebagai jaringan penguat. Dan yang terakhir ada rambut akar. Rambut akar ini melekat pada kulit akar bagian luar dan berfungsi menyerap semua air dan garam mineral yang ada di dalam tanah. Baik, saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang perbedaan akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama ada dikotil. Dikotil, xilem primer terletak berselang-seling dengan floem primer. Sedangkan monokotil, xilem primer terletak di pusat akar dan berbentuk seperti bintang. Sedangkan floem primer terletak di sebelah luar xilem primer. Yang kedua, pada dikotil, tipe kolateral tertutup antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Sedangkan pada monokotil, tipe kolateralnya terbuka antara xilem dan floem terdapat kambium. Selanjutnya ada struktur batang. Struktur batang yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar dari tumbuhan dan yang paling terkuat yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Selnya tersusun rapat dan hanya memiliki satu lapisan sel. Pada tumbuhan epidermis biasanya dilapisi oleh kutikula yang mencegah air keluar dari batang agar batang tidak kekurangan air. Dan epidermis merupakan selapis sel yang melindungi silinder pusat. Yang kedua, ada korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan, sehingga korteks memiliki banyak ruang antar sel. Pada tumbuhan tertentu, korteks menjadi tempat untuk penyimpanan cadangan makanan seperti pati dan gula. Struktur batang yang ketiga ada floem. Floem mengangkut hasil dari fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat ada xilem. Xilem sebagai pengangkut air dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis. Yang kelima ada kambium. Kambium merupakan lapisan sel yang terletak di antara floem dan xilem pada tumbuhan dikotil. Yang terakhir ada empelur. Empelur tempat cadangan makanan pada batang yang muda. Selanjutnya, perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil. Keduanya memiliki perbedaan utama dalam susunan pembuluh dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pembuluh kayu pada dikotil biasanya tersusun dalam cincin tumbuh yang beratur, membentuk lapisan tahunan yang terlihat pada potongan lintang batang. Sedangkan monokotil, pembuluh kayu tersebar secara acak, tidak membentuk cincin tumbuh yang jelas. Yang kedua, pembuluh tapis. Dikotil, pembuluh tapis terletak di luar lingkaran pembuluh kayu, sedangkan monokotil, pembuluh tapis terletak di antara pembuluh kayu dan korteks atau kulit batang. Yang ketiga, jumlah daun tumbuh. Pada dikotil, tumbuh dengan pembelahan 2 daun setiap kali tumbuh. Sedangkan pada monokotil, tumbuh dengan pembelahan 1 daun setiap kali tumbuh. Yang keempat, pertumbuhan sekunder. Pada dikotil memiliki kemampuan untuk pertumbuhan sekunder yang kuat, yang menghasilkan kayu yang keras. Pada monokotil, pertumbuhan sekunder terbatas atau bahkan tidak ada, sehingga kurang mampu menghasilkan kayu yang keras. Selanjutnya ialah fungsi daun. Yang pertama ialah tempat terjadinya transpirasi atau penguapan udara. Yang kedua, alat untuk pengembangbiakan vegetatif. Yang ketiga, menyimpan cadangan air dan makanan.
Dan yang terakhir adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Dan selanjutnya terdapat struktur daun yang meliputi yang pertama yaitu kutikula, jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Lalu xilem dan phloem atau berkas pembuluh angkut, stomata, sel penjaga, serta epidermis atas dan epidermis bawah. Struktur daun melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi penting, terutama dalam proses fotosintesis. Berikut adalah cara kerja pada struktur daun. Yang pertama, epidermis. Lapisan epidermis pada daun melindungi jaringan di dalamnya dan membantu mengurangi penguapan air. Yang kedua, stomata. Terletak di epidermis, stomata merupakan pori-pori mikroskopis yang memungkinkan pertukaran gas seperti karbon dioksida masuk dan oksigen keluar. Yang ketiga, kloroplas. Sel-sel daun mengandung kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Klorofil memungkinkan daun untuk menangkap energi matahari dan melakukan fotosintesis. Yang keempat, jaringan pembuluh. Daun memiliki pembuluh yang membawa air dan nutrisi dari akar melalui xilem, serta mengangkut produk fotosintesis ke bagian lain tanaman melalui phloem. Yang kelima, mesofil. Lapisan tengah daun yang mengandung sel-sel tempat terjadinya sebagian besar aktivitas fotosintesis. Yang keenam, batas sel. Ruang antara sel-sel daun yang membantu dalam pertukaran gas dan penyebaran nutrisi. Seluruh struktur ini bekerja secara sinergis untuk mendukung proses fotosintesis. Air diambil melalui akar dan diangkut melalui xilem ke daun. Karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata dan diubah menjadi glukosa menggunakan energi matahari dalam kloroplas. Oksigen dihasilkan sebagai hasil samping fotosintesis dan dilepaskan melalui stomata. Produk fotosintesis seperti glukosa dikirim ke bagian lain tanaman melalui phloem untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Pertama itu kutikula. Kutikula tumbuhan adalah lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk tumbuhan herba yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis tersusun dari sel-sel membentuk suatu lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan secara berkesinambungan. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan hama, serta penyebab penyakit pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan mesofil, di mana jaringan mesofil ini merupakan jaringan yang tersusun atas kloroplas dan selnya memanjang serta tegak. Jaringan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan bunga karang serta jaringan tiang. Jaringan bunga karang pada jaringan bunga merupakan jaringan yang selnya banyak, memiliki ruang udara, sel-selnya tidak beraturan, terletak pada bagian bawah jaringan mesofil, dan disinilah tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan jaringan tiang atau biasa disebut palisade, jaringan yang terdiri dari sejumlah sel yang memanjang secara tegak lurus pada permukaan daun. Selanjutnya adalah berkas pengangkut, di mana berkas pengangkut ini terdiri dari xilem serta phloem. Xilem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan phloem merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, air, dan zat kimia lainnya dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. You don't even